Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi pada pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 semester genap dengan materi menjaga warisan budaya dengan melestarikan puisi rakyat. Sebelum masuk materi, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada video yang lalu, kita sudah membahas materi pantun dan gurindam. Di materi kali ini kita akan melanjutkan dengan materi syair. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan puisi rakyat seperti pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat yang dibaca dan didengar. 4.14 menyajikan puisi rakyat secara tulis dan lisan. Satu, definisi syair. Syair merupakan jenis puisi lama berasal dari kesastraan Arab. Kata syair berasal dari Arab, syaar berarti tembang dan syara berarti menembang. Syair berbentuk puisi lirik halus dan penuh dengan gejolak rasa penyairnya. Dalam kesastraan Indonesia, syair penting digunakan sebagai penggubah cerita atau mengungkapkan suatu kisah. Selain untuk mengubah cerita, syair juga digunakan sebagai media untuk mencatat kejadian dan sebagai media dakwah. Syair biasa digunakan untuk menceritakan sesuatu yang panjang seperti dongeng atau suatu kejadian. Isi syair mengandung nasihat, kiasan, hayalan, unsur-unsur agama atau kepercayaan. Syair tertulis yang tergolong tua adalah karya Mirza Fansuri, seorang penyair dari Aceh pada abad ke-17. Adapun syair memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdiri atas 4 larik atau baris setiap baitnya. Yang kedua, setiap bait memberi arti sebagai satu kesatuan yang menceritakan suatu kisah. Yang ketiga, semua baris merupakan isi. Dalam syair tidak ada sampiran ya. Yang keempat, sajak akhir setiap baris selalu sama, yaitu AA. Jumlah suku kata tiap baris hampir sama, yaitu 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Dan yang terakhir, isi syair berupa nasihat, petuah, cerita, lukisan peristiwa, pengajaran, ataupun mistik. Nah, anak-anak perhatikan contoh syair berikut yang berjudul Syair Pesan Ayanda. Berdasarkan isinya, syair dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, syair Panji. Syair Panji biasanya mengisahkan sebagian cerita Panji sehingga plot atau jalan ceritanya lebih teratur. Sebagian besar syair Panji menyebut 4 kerajaan besar di Jawa, yaitu Jenggala, Daha, Singasari, dan Gagelang. Contoh dari syair Panji yaitu syair Kentambuhan, syair Undakan Agung Udaya, syair Wayang Kinudang, dan syair Panji Semirang. Yang kedua, syair romantis. Syair romantis biasanya berisi gubahan cerita hayalan yang terdapat pada bentuk hikayat. Jalan cerita syair romantis sulit diikuti karena untuk mengejar tercapainya keindahan bunyi, penyairnya telah mengubah jalan cerita sesuka hati. Adapun contohnya yaitu syair Bidasari.
syair Yatim Nustapa, syair Putri Hijau, dan syair Raja Mambang Jauh Hari. Yang ketiga, syair kiasan. Syair kiasan mengisahkan percintaan ikan, burung, atau bunga tetapi mengandung kiasan atau sindiran tertentu. Contohnya, syair ikan terubuk, syair burung pungguk, syair bunga, dan syair Nuri mimpi bersuntingkan bunga cempaka. Yang keempat ada syair sejarah. Syair sejarah menceritakan peperangan. Syair sejarah juga mengisahkan raja-raja yang memerintah atau residen Belanda. Contohnya, syair perang Mengkasar, syair Raja Siak, syair perang Johor, dan syair perang di Banjarmasin. Yang kelima, syair saduran. Syair saduran biasanya mengisahkan gubahan cerita Jawa atau wayang. Syair saduran juga menceritakan kebijakan kaum wanita. Contohnya, syair Damar Wulan, syair Bayan Budiman, syair Putri Handelan, syair Sultan Yahya, dan syair Tajul Muluk. Dan yang keenam ada syair keagamaan. Syair keagamaan adalah syair yang menceritakan berbagai aspek kehidupan beragama, baik di dunia maupun kegunaannya di akhirat. Contohnya, syair kiamat, syair neraka, syair Ahab dalam neraka, syair Patut 8, syair Ma'rifat Allah, dan syair Perahu. Informasi dalam pantun, gurindam, dan syair. Dalam pantun, syair, dan gurindam terdapat pesan. Pesan adalah nasihat atau amanat yang disampaikan melalui sesuatu. Pesan dalam pantun, syair, dan gurindam dapat ditemukan dengan cara yang berbeda. Pesan dalam pantun dapat ditemukan pada baris ketiga dan keempat. Pesan dalam syair dapat ditemukan pada keseluruhan barisnya. Dan pesan dalam gurindam dapat ditemukan pada keseluruhan barisnya juga. Pesan dalam pantun, syair, dan gurindam biasanya berisi nasihat mengenai nilai moral dan agama. Selanjutnya, struktur dan kaidah kebahasaan dalam pantun, syair, serta gurindam. Yang pertama, struktur dan kebahasan pantun. Struktur adalah cara sesuatu disusun atau dibangun. Pantun terdiri atas dua struktur, yaitu sampiran dan isi. Sampiran merupakan pengantar agar pembaca mau membaca larik ketiga dan keempat pantun. Isi merupakan maksud atau tujuan pantun. Isi pantun biasanya berupa pikiran, perasaan, nasihat, kebenaran, pertanyaan, atau teka-teki. Isi pantun juga mengandung pesan yang disampaikan kepada orang lain. Baris pertama dan kedua pantun disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat pantun disebut isi. Yang kedua, struktur dan kebahasaan syair. Syair terdiri atas 4 larik dalam satu bait. Keempat larik tersebut merupakan isi. Pola rima syair adalah AA. Struktur penyajian syair satu bait terdiri atas 4 larik. Pola rima sama yaitu AA. Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, keempat larik dalam syair tersebut merupakan kalimat perintah kepada generasi muda. Yang ketiga, struktur dan kebahasaan gurindam. Gurindam adalah salah satu puisi Melayu lama terdiri atas 2 larik, mempunyai irama akhir sama dan merupakan kesatuan utuh. Dalam satu bait gurindam terdapat 2 baris. Baris pertama dalam sebuah gurindam disebut dengan syarat. Baris kedua dalam bait gurindam berisi jawaban. Pengungkapan gagasan, perasaan, dan pesan melalui puisi rakyat. 1. Penulisan pantun. Pantun merupakan puisi lama yang masih populer sampai saat ini. Banyak orang ingin belajar membuat pantun. Kamu bisa membuat pantun sendiri. Membuat pantun tidaklah sulit. Yang pertama, menentukan dahulu topik atau tema pantun. Tema pantun bebas, apa saja dapat menjadi tema pantun. Yang kedua, memilih jenis pantun yang akan dibuat.
Pilihlah jenis pantun sesuai dengan tema yang kamu pilih. Kamu dapat memilih pantun sukacita, dukacita, perkenalan, atau berkasih-kasihan. Selanjutnya, menulis dahulu isi pantun, yaitu larik ketiga dan keempat. Tulislah isi pantun sesuai dengan tema yang telah dipilih. Isi pantun harus mencerminkan tema. Isi pantun yang ditulis dapat digunakan untuk menasehati, menghibur, atau menjelaskan sesuatu. Selanjutnya, membuat kalimat larik sampiran. Kamu tentu ingat bunyi akhir larik pertama sama dengan bunyi akhir larik ketiga. Bunyi akhir larik kedua sama dengan bunyi akhir larik keempat. Jadi, membuat sampiran harus memperhatikan bunyi akhir isi pantun yang telah dibuat. Kalimat sampiran yang dibuat tidak harus berhubungan dengan isi pantun yang kamu buat. Kamu boleh menuliskan kalimat apa saja, yang penting kedua larik sampiran harus berhubungan. Selain itu, bunyi akhir sampiran harus sama dengan bunyi akhir kalimat isi. Usahakan membuat sampiran dengan menggunakan kalimat menarik, agar orang tertarik untuk memahami isi pantun. Selanjutnya, menggabungkan isi dan sampiran pantun yang sudah dibuat. Letakkan sampiran di atas isi. Setelah itu, koreksilah pantun buatanmu. Ingat, larik pertama dan kedua pantun saling berhubungan ya. Begitu pula dengan larik ketiga dan keempat. Oleh karena itu, larik pertama dan ketiga diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Setelah selesai ditulis, sebuah teks pantun harus disunting atau dikoreksi kembali untuk diketahui kesalahan-kesalahan dalam pantun tersebut. Kesalahan tersebut selanjutnya diperbaiki. Penyuntingan pantun meliputi tanda baca, keterkaitan kalimat sampiran, keterkaitan kedua larik isi pantun, dan kesesuaian dengan syarat pantun. Menyunting pantun dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membaca larik demi larik teks pantun untuk menemukan kesalahan tanda baca, keterkaitan larik sampiran, keterkaitan larik isi pantun, dan kesesuaian dengan syarat pantun. Yang kedua, membetulkan kesalahan tanda baca, keterkaitan larik sampiran, keterkaitan larik isi pantun, dan kesesuaian dengan syarat pantun. Membetulkan larik dapat dilakukan dengan cara menambah kata, mengganti kata, mengurangi kata, dan mengubah susunan kata dalam larik tersebut sehingga menjadi dua larik saling berhubungan. Dan yang keempat, memeriksa keterkaitan kedua larik sampiran dan kedua larik isi. Nah, anak-anak, itu tadi sebagian dari materi menjaga warisan budaya dengan melestarikan puisi rakyat. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami ya. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan dengan sering mencuci tangan, perbanyak minum air putih, dan menggunakan masker ketika keluar rumah. Jangan lupa like video ini dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.